Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan alam tidak hanya mempelajari benda-benda yang terlihat dengan mata saja. Namun ada banyak objek yang kecil yang tidak nampak oleh penglihatan kita. Tapi semua itu bukan batasan untuk kita tidak mempelajarinya. Salah satu objek kecil yang masuk dalam cakupan ilmu IPA penting kita ketahui adalah sel. Pada video ini, kita akan membahas tentang sel dan mikroskop. Ini merupakan materi IPA kelas 8 semester 1 bab 1. Apa itu sel? Sel merupakan struktur unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain, tubuhnya terdiri dari sel-sel. Kalau rumah atau bangunan terdiri dari batu bata yang menyusun hingga terbentuk sebuah rumah atau bangunan, maka tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh manusia terdiri dan terbentuk atas sel-sel. Diperkirakan ada 37 triliun sel yang ada di tubuh manusia. Lalu bagaimana bentuk sel itu? Dan bagaimana kita bisa melihat sel? Sel ukurannya sangatlah kecil. Mata kita tidak bisa melihat langsung tanpa bantuan sebuah alat. Adapun alat untuk bisa membantu melihat objek yang kecil adalah mikroskop. Dengan bantuan mikroskop, objek yang sangat kecil akan diperbesar ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat, sehingga kita bisa melihat objek kecil dengan mata kita. Sebelum kita membahas sel lebih jauh, kita bahas mikroskop terlebih dahulu. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon eka. Ternyata setelah diamati menggunakan mikroskop, terlihat sekat-sekat atau kotak-kotak kecil. Dari penemuan inilah teori tentang sel tercipta dan berkembang. Selanjutnya, setelah Robert Hooke, tepatnya pada tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme. Mikroskop memiliki bagian-bagian, diantaranya bagian yang paling atas ada lensa okuler. Lensa okuler ini bagian mikroskop yang dekat dengan mata, tempat di mana kita bisa melihat objek yang akan kita amati. Pada lensa okuler biasanya memiliki perbesaran 6 kali, 10 kali, dan 12 kali. Selanjutnya ada lensa objektif. Lensa objektif ini lensa yang dekat dengan objek pengamatan. Memiliki 3 lensa perbesaran di setiap lensanya. Ada perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya, bagian yang mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif yaitu tabung. Lensa objektif membentuk bayangan benda dan bayangan tersebut diteruskan melalui tabung ke lensa okuler, sehingga gambar objek akan diperbesar sesuai perbesaran pada masing-masing lensa objektif dan okuler. Berikut ini merupakan tabel bagaimana menghitung total perbesaran objek yang diamati. Pada lensa okuler diatur dengan perbesaran 10 kali dan lensa objektif diatur dengan perbesaran 40 kali. Maka perbesarannya adalah 400 kali. Artinya, objek yang kita amati telah diperbesar sebanyak 400 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada meja preparat, tempat di mana objek diletakkan pada saat pengamatan.
Lalu ada klip untuk menjepit preparat agar tidak mudah goyang dan tetap pada tempatnya. Preparat merupakan objek yang akan kita amati yang diletakkan di atas sebuah kaca bening lalu ditutup dengan kaca tipis atau cover glass. Bagian selanjutnya ada cermin. Cermin pada mikroskop berfungsi untuk memantulkan cahaya ke objek yang diamati melalui lubang yang ada di meja objek. Ada dua jenis cermin pada cermin mikroskop, cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan jika cahaya yang dibutuhkan sudah cukup untuk mengamati suatu objek. Sedangkan cermin cekung digunakan pada saat kondisi cahaya masih kurang maksimal atau sinarnya lemah. Untuk mikroskop dengan model terbaru, cermin sudah tidak dipakai lagi karena mikroskop cahaya yang baru hanya menggunakan lampu sebagai sumber cahayanya. Bagian mikroskop selanjutnya ada revolver atau disebut juga pemutar lensa. Berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif. Untuk mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada makrometer dan mikrometer ya. Perbedaannya di mak dan mik ya. Kedua bagian ini untuk mengatur fokus gambar ya. Makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Sedangkan mikrometer disebut sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Bagian selanjutnya itu ada lengan mikroskop. Seperti namanya, lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Bagian selanjutnya ada sendi inklinasi atau disebut juga pengatur sudut. Sesuai namanya, bagian sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak. Bisa dimiringkan, bisa ditegakkan ya. Bagian selanjutnya ada diafragma dan kondensor. Diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga pengamat bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Kalau kondensor ini bagian mikroskop yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan, ke kiri, naik atau turun sesuai kebutuhan pengamat. Kondensor ini dia fungsinya mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Bagian yang terakhir itu ada kaki mikroskop. Ini fungsinya sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Mikroskop ada dua jenis, mikroskop cahaya dan elektron. Mikroskop elektron menggunakan sinar elektron. Seberkas elektron digunakan untuk memperbesar gambar suatu objek. Mikroskop elektron memiliki perbesaran dan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan mikroskop cahaya. Perbesaran berkaitan dengan ukuran yang dapat diamati, sedangkan resolusi berhubungan dengan kejelasan dan ketajaman gambar yang dihasilkan. Mikroskop elektron saat ini banyak digunakan oleh para ilmuwan di laboratorium untuk mempelajari organisme secara mendetail. Sedangkan mikroskop cahaya menggunakan sinar cahaya untuk membentuk bayangan objek. Mikroskop ini biasa digunakan oleh sekolah dan perguruan tinggi. Mikroskop cahaya ada dua tipe, mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Mikroskop cahaya monokuler yang lensa okulernya hanya ada satu. Sedangkan mikroskop cahaya binokuler dia memiliki dua lensa okuler. Sehingga pengamatan dilakukan dengan kedua mata langsung ya. Objek akan tampak lebih luas
serta lebih tampak dalam dimensi yang lebih utuh. Untuk selanjutnya, kita belajar cara menggunakan mikroskop. Untuk memulai menggunakan mikroskop, gunakan pemutar kasar untuk menjauhkan lensa objektif dari meja preparat. Angkatlah sampai titik terjauh. Kemudian, arahkan cermin hingga mantulkan cahaya ke bidang pandang, sehingga bisa didapatkan suplai cahaya yang cukup. Amati bidang pandang dari lensa okuler. Jika masih gelap, aturlah posisi cermin hingga bidang pandang cukup terang. Kita di sini akan mencoba mengamati preparat kering dari sel darah merah. Letakkan kaca objek di meja preparat dan dijepitkan. Pastikan objek ada di tengah-tengah bidang pandang. Selanjutnya, dekatkan lensa objektif dengan meja preparat menggunakan pemutar kasar sampai posisi paling dekat. Jangan sampai menyentuh ya. Tips dan trik untuk tahap ini, kita bisa memantau dari samping mikroskop untuk mengira-ngira. Selanjutnya, dengan posisi mata di lensa okuler, putarlah pemutar kasar secara perlahan-lahan untuk menemukan bayangan objek. Memutarnya pada posisi menjauhkan lensa objektif dari meja preparat. Jika prosedurnya benar, maka akan didapat bayangan objek seperti ini. Selanjutnya, kita tingkatkan perbesaran yang lebih tinggi dengan cara memutar revolver ke lensa objektif yang lebih kuat. Memutar revolver sampai terdengar bunyi berikut. Gunakan pemutar halus untuk mempertajam atau memfokuskan bayangan. Putar lagi revolver untuk perbesaran lensa objektif yang lebih kuat. Mari kita ulangi. Lensa objektif jadi terlihat seperti menyentuh preparat, padahal sebenarnya tidak. Seperti yang kita lihat, lensa objektif hampir menyentuh, tapi tidak menyentuh preparat. Ini menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan sudah benar. Mari kita atur fokusnya. Eits, jangan menggunakan pemutar kasar untuk lensa objektif 40 kali. Hanya boleh gunakan pemutar halus. Tahukah kenapa? Tulis di kolom komentar. Setelah menggunakan mikroskop, putarlah revolver untuk mengembalikan lensa objektif ke perbesaran yang lebih kecil. Kemudian, menggunakan pemutar kasar, jauhkan kembali antara lensa objektif dengan meja preparat. Jangan lupa untuk mengambil kembali kaca preparat yang dijepitkan di penjepit preparat. Lalu, kembalikan mikroskop kepada tempatnya. Jika ada pengurus laboratorium, serahkan mikroskop ke pengurus laboratorium untuk diurus lebih lanjut. Demikian video tentang sel dan juga mikroskop. Semoga kalian dapat terbantu memahami materi pembelajaran ini dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang organel-organel sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.